Alhamdulillah sejati kita kembali lagi di program acara kita Lomba Dai Daiyah Muda SK Radio di tahun ini tentunya dipersembahkan oleh Z Pro Media Printing and Advertising, kemudian ada Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ada Madu RR Madu Rumah Rukiah dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport acara kita di Ramadan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita sapa peserta terakhir kita, peserta kelima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Alamatnya dari mana, Yusuf? Saya dari Dusun Sungai Dua, Desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Oke, Sungai Dua. Sungai Dua banyak teman saya ya, Sungai Dua ya. Baik. Baik, tema ceramahnya apa hari ini? Tema saya hari ini lebih saya tujukan kepada para milenial, sahabat-sahabat milenial yang sering dikala sendiri mereka itu sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya ya melakukan hal-hal tidak baik, nonton TikTok dan segala macam. Mungkin YouTube lihat YouTube yang gak bermanfaat gitu kan, gak meningkatkan keimanan. Saya tujukan kepada teman-teman saya semua. Oke lah, ini khusus untuk para milenial masa kini ya. Iya. Baik, SK Sejati, langsung kita dengarkan dan saksikan peserta terakhir kita, Muhammad Yusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yanzalal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An'amana bi ni'matil imani wal islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, sahabat pendengar SK Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya saya pribadi sendiri dan mengajak teman-teman semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kata Allah, "Taqullah, bertakwalah kepada aku, takwalah kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa." Tidak henti-hentinya kita mengajak diri kita pribadi masing-masing untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah telah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah itu kalau berjanji pasti ditepati. Nah, kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan baginya nikmat. Dan barang siapa yang kufur pada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, itu janji Allah, dan itu sangat pasti akan terjadi kepada kita apabila kita bersyukur dan apabila kita berkufur. Nah, teman-teman seperjuangan rahimakumullah, salawat besertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, putra padang pasir, umat yang memiliki begitu banyak umat, satu-satunya manusia terbaik yang bebas dari hisab, satu-satunya manusia yang bisa mempermudah umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu bersalawat bersamanya, bersalawat untuknya, bersalawat karena Allah sendiri bersalawat kepadanya. Langit dan bumi bersalawat kepadanya, malaikat bersalawat kepadanya. Lantas kita siapa untuk tidak bersalawat kepadanya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia istimewa. Beliau seperti sebuah cangkir yang dipenuhi dengan air, lalu dituangi dengan air lagi, itu kan akan menumpahkan air lagi. Nah, kita ibarat Rasulullah itu ibarat manusia yang
sudah pasti masuk surga, sudah pasti dijamin akan kebahagiaannya Allah, kebahagiaannya di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu yang berselawat kepada Rasulullah bagaikan air yang menumpahi, yang menuangi cangkir yang sudah penuh. Itu akan membeber dan kembali kepada kita. Nah, itulah syafaat yang akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman seperjuangan rahimallah, di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita. Cerita ini diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Ketika itu Rasulullah bercerita kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kamu suatu hari nanti di akhir nanti, ending day nanti, itu akan datang sebuah sosok seorang laki-laki yang membawa pahalanya, yang dalam hal ini digambarkan bahwa pahala laki-laki tersebut itu sebesar gunung-gunung." Bayangkan, pahalanya sebesar gunung-gunung. Jadi si laki-laki ini membawa pahala-pahala tersebut yang sebesar gunung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesampainya di depan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Terjadi hal-hal yang berada di luar dugaan kita, yaitu Allah menghancurkan, meleburkan, melenyapkan pahala yang sebesar gunung tersebut. Nauzubillahi min zalik subhan. Masya Allah. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa sih yang Anda maksud? Siapa sih laki-laki tersebut dan kenapa sih pahalanya bisa dilenyapkan, bisa dileburkan, bisa dihancurkan oleh Allah sendiri?" Kata Allah, kata Rasulullah dalam sabdanya, "Dia adalah bagian dari kaumku. Dia adalah saudaramu. Dia mengambil malam seperti kita mengambil malam. Namun dia mendurhakai Allah. Dia melakukan maksiat ketika bersendirian." Nah, teman-teman seperjuangan rahimakumullah, tentu kesendirian itu bukanlah sebuah kebebasan ya. Saya rasa kesendirian itu adalah sebuah ujian, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah tadi, bahwa kita rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, rentan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan akhirat kita di saat sendirian. Bahkan cenderung manusia itu melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan yang baik itu ketika berada di hadapan mata orang lain, ketika berada di sekumpulan orang lain, melakukan zikir, melakukan sedekah, melakukan hal, ya semuanya yang berkaitan dengan pahala yang baik-baik pokoknya. Dan tidak mungkin manusia itu melakukan kejahatan di depan orang banyak ataupun di depan orang lain. Contohnya mencuri pasti ngendap-ngendap, benar? Korupsi pasti ngendap-ngendap, nyogok pasti ngendap-ngendap. Bahkan kita saat melakukan maksiat di dalam kamar itu, ya jelas itu sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa kesendirian itu rentan banget bisa digoda dengan setan. Nah, kita tidak mau tentunya menjadikan kesendirian itu menjadi malapetaka buat kita. Tentunya kita ingin kesendirian kita itu mendatangkan rahmat-rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, ada baiknya untuk menjadikan kesendirian kita itu mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus melakukan beberapa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai misi tersebut. Salah satunya adalah, dan ini adalah hal yang paling penting, yaitu selalu membayangkan bahwa ketika kita bermaksiat di kala sendirian, itu kita bagaimana kalau kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian sedang melakukan maksiat? Bagaimana kalau saat itu kita meninggal? Dan tentunya kalau kita meninggal dalam keadaan bermaksiat, otomatis menjadi wafatnya itu wafat su'ul khotimah,
bukan husnul khotimah. Nah, saya rasa cita-cita kita sebagai umat muslim yang baik itu tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada lagi yang penting lagi, yaitu menanamkan dalam mindset kita, menanam dalam pikiran kita bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ketika ada 10 orang siswa yang sedang melaksanakan ujian, itu ketika di depan mereka ada kamera, itu pasti peserta didik itu atau anak tersebut tidak akan melakukan contek-mencontek, membeberkan jawaban. Pasti nggak mungkin, karena di depannya ada kamera. Benar? Nah, begitulah perumpamaannya. Ketika kita merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan melaksanakan hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak bermanfaat, apalagi yang namanya maksiat-maksiat. Nah, sekalipun misalnya anak murid itu di depannya kamera itu, kameranya ditutup pakai vas bunga, oh pasti gurunya melihat, loh kenapa meja sekian itu kameranya tidak terlihat anak muridnya. Dilihat lagi ke induknya, kamera induknya, oh ternyata siswa tersebut mencontek, membeberkan jawabannya atau segala macam. Nah, itu pasti ada. Nah, kita pikir kamera Allah itu enggak canggih ya. Kamera Allah itu sungguh canggih. Bahkan saking canggihnya kamera Allah itu tidak ternilai, tidak terhitung lagi berapa megapikselnya, tidak terlihat yang mana sih kameranya, enggak terlihat. Kalau kamera manusia, ya kita lihat di smartphone, kamera-kamera digital, kita masih lihat bentuknya, ukurannya segini, jumlahnya segini, megapikselnya segini, lensanya ukuran sekian. Kita masih tahu, kita masih bisa ngibulin kamera tersebut, karena masih buatan mereka yang ya masih banyak kekurangan. Nah, kalau kamera Allah, kita kibulin yang mana coba? Yang kita kibulin itu langsung Allah. Allah maha dari segala maha, maha melihat, maha mendengar, maha dari segala maha pokoknya. Jadi nggak bisa, kita hanya manusia manusia yang penuh dengan lumuran dosa. Nah, karena kita manusia yang penuh dengan lumuran dosa, sebaiknya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikanlah kesendirian kita itu, sibukkanlah kita dengan kesendirian kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tentunya hati kita tergerak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita malah tergerak untuk melakukan maksiat. Enggak mungkin. Marilah bersama-sama kita mensibukkan diri kita untuk menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, menyesali tontonan-tontonan kita yang selama ini. Kita tahu sebagai milenial di era digitalisasi ini diuji dengan sebenar-benarnya ujian, saya rasa, karena digital ini adalah ujian terberat bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan semua juga. Karena kita buka sedikit itu udah tampil iklan, ya sebenarnya nggak penting, sebenarnya nggak bermanfaat, sebenarnya juga nggak memiliki kebaikan untuk kita, malah bahkan mendatangkan dosa, meningkatkan hawa nafsu dan segala macam. Itu kita buka YouTube sedikit, keluar iklannya yang ya nggak perlu disebutkan lagi, mungkin teman-teman semua sudah tahu. Buka Instagram dikit, kelihatan lagi. Kita buka browsing dikit, iklan-iklannya ada lagi. Jadi di era digitalisasi ini sungguh berat ujiannya buat kita. Nah, untuk teman-teman semua sahabat milenial, ayo bersama-sama kita sibukkan diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, baca ayat Al-Qur'an, salat sunnahnya dikerjain, salat malamnya, puasa-puasanya. Ketika teman-teman para sahabat milenial itu tidak kuat sendiri, namun kemampuan juga belum mumpuni, kemampuan finansial dan segala macam, tapi hasrat gejolak sudah mengatakan ingin punya istri, ayo cepat lari, jangan sampai teman-teman digoda oleh hawa nafsu itu. Jangan sampai teman-teman
dirayu oleh hawa nafsu itu. Laksanakan ibadah-ibadah yaumiyah kita. Kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa, banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sesali tontonan-tontonan kita, kegiatan-kegiatan kita yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan buat kita. Ayo kita sesali semua itu. Ayo kita bertobat. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, saya sendiri pribadi dan mengajak teman-teman para sahabat untuk apa ya? Mengedit video film kita itu di akhir nanti. Jadi kata Allah, kalian melakukan kebaikan sekecil zarah pun, biji zarah pun, itu pasti akan dibalas. Kalian melakukan kejahatan sekecil biji zarah, itu juga akan mengalami pembalasan. Nah, suatu hari nanti, pas di akhirat nanti, kita akan ditampilkan sebuah film. Jadi kita akan ditampilkan sebuah film, yang film itu berisi keseharian kita, mulai kita dibebankan oleh dosa sampai kita meninggal terbebas dari dosa. Dan kita meninggal pun belum tentu terbebas dari dosa, karena ya bukan hanya amal jariah yang ada di yang terjadi, yang ada, namun dosa jariah juga ada. Tentunya ketika kita memberikan sesuatu atau berinvestasi tentang kejahatan, itu akan menjadi dosa jariah kan, ya. Nah, saya mengajak teman-teman sahabat milenial untuk mengedit film kita di akhirat nanti. Jadi ketika kita mengetahui hal-hal itu tidak baik, mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah dosa, namun masih kita lakukan, itu spontanitas itu, pahala kita akan hilang. Nah, jadi kita harus mulai kegiatan-kegiatan baru untuk mendapatkan pahala-pahala baru. Nah, jadi di film itu juga akan ditampilkan, semuanya akan ditampilkan, mulai kejahatan, kebaikan akan ditampilkan semua. Nah, saya mengajak teman-teman untuk mengedit yang baik, yang jahat-jahatnya. Jadi ketika kita pernah disibukkan untuk nonton YouTube yang tidak bermanfaat atau yang bisa menimbulkan maksiat-maksiat, pernah nonton TikTok atau ngata-ngatain orang atau menghujat orang, ghibah orang, mencuri segala macam, saya mengajak untuk mengedit. Ayo kita edit, kita sesali terlebih dahulu, karena dengan menyesal itu, bertaubat itu spontan juga akan teredit. Nah, ketika kita pernah melontarkan perkataan yang kasar, ayo kita ganti suaranya, kita dubbing, pakai kita taubat dulu, baru kita lakukan zikir, bertasbih, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan spontanitas itu akan terganti, jadi karena taubat itu adalah bentuk editing. Nah, ketika Anda mau bertobat, maka Anda mau mengedit. Tapi kalau ketika Anda tidak mau bertobat, maka semua yang ditampilkan di akhirat nanti, ya semua yang Anda lakukan yang tanpa ada taubatnya gitu. Jadi ketika teman-teman ke masjid, sandalnya hilang, terus kelihatan mengambil sandal orang, ayo tobat, samperin orangnya, ganti, minta maaf, terus bertobat kepada Allah. Nah, itu pasti nggak tampil di akhirat nanti. Tentunya yang akan tampil itu ya sholat kita, khusyuan kita, doa-doa kita, tasbih-tasbih kita, membaca ayat Al-Quran kita, sholat sunnah kita, puasa kita, semua yang baik-baik itu akan tampil. Dan kejahatan-kejahatan itu tidak akan tampil ketika kita melakukan yang namanya taubatan nasuha. Itu adalah bentuk edit-edit. Nah, saya rasa kepada para sahabat milenial, saya harap bisa mendengarkan ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.